sikap bagaimana dikatakan oleh Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba allazina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, takwa itu seperti ketika engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh duri. Tentu nampak arungan luar katintina masih misi diprediksi ku empat dak kai takwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tentunya inilah yang kita harapkan, diharapkan oleh puasa Ramadan ini, melatih diri kita bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa setelah berlalu Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa sampai kemudian kita bertemu Ramadan berikutnya kalau umur kita panjang. Mengapa dikatakan celaka yang tidak diampuni dosanya? Karena Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa mengharap karena iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, nampak ini panggulan Allah Ta'ala ni ribulannya, berarti dakwa mereka jadi cilaka itu pokok tua di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk betul-betul kita permantap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum Ramadan dikua sampai hatu-hatu kasih gigi lamba berarti ya alasan akan kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini, kita latih diri kita. Kehidupan seseorang itu dilihat bagaimana sikapnya pada sholat. Jadi aku anjo katalasana saya rupa tahu dihojai antir pakuanya nabiara sambayana. Jadi nampak piara sambayanta, insyaallah sambayan tadi nabiara ki. Tapi kalau sholat saya tidak bisa dipelihara, bagaimana? Ada apa ya Rasulullah? Di tangga kedua engkau mengucapkan amin. Rasulullah menyampaikan bahwasanya malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, celakalah orang yang mendengarkan namamu disebutkan tetapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Maka nampak ini tampure nama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa sebabnya? Karena dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya bukan karena engkau Muhammad, tidak kuciptakan dunia ini. Maka Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, tapak jari ini linua Allah Ta'ala seandainya talia gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah kita nanti apa hubungannya. Kenapa dikatakan celaka orang yang tidak bersalawat ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan beserta para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepadanya dengan sebaik-baik selawat. Allah Ta'ala saja as-salam nabita, apalagi kita. Tetapi jangan kita samakan salawatnya Allah dengan malaikat dengan kita kepada Rasulullah itu sama. Salawatnya Allah kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW dan para malaikat itu bermakna penghormatan. Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya bahwasanya Allah menciptakan Rasulullah SAW itu sebagai wujud kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Supaya minniyatahu kami yang pertama, diampuni dosa-dosa kita sebanyak 10. Kemudian kita diberikan derajat 10 dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Jadi satu kali kita bersalawat 30 kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi yang kalau bersalawat tamir nabita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Rasulullah SAW menaiki tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Sahabat bertanya, ada apa dia Rasulullah? Malaikat Jibril berdoa, wahai Muhammad, celakalah orang yang menemui orang tuanya hidup. Mereka hidup bersama orang tuanya sampai orang tuanya itu dalam keadaan usia lanjut, tetapi dia tidak mendapatkan surga karena itu. Artinya apa? Nakua malaikat Jibril cilaka itu supaya itu tuan atal rasa, tetapi dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Andai ini si entama di surga gara-gara atal rasa ini na apa itu tuan atal rasa lino tidak meninggal. Setelah ditanya kenapa seperti ini, ternyata dia adalah seorang yang durhaka kepada ibunya. Sampai-sampai ketika didatangi ibunya, dua pengopor minjo anak kata lamate malim sekarang kata lamate. Waktu itu anak pemakna ande atala sabang pengoporan ni. Sagenan nakua tumai kutakna. Kalau begitu, kalau kamu tidak mau memaafkan anakmu, lebih baik itu dia dibakar saja supaya dia bisa mati. Tapi karena kasih sayangnya orang tua kepada anak itu luar biasa, sehingga orang tuanya rela memaafkannya. Setelah dimaafkan barulah meninggal dunia. Ini pertanda bahwa doa orang tua kepada anaknya itu sangat mustajab. Sebaliknya doa anak kepada orang tua itu juga tidak ada yang menghalangi. Kepada kita yang sudah ditinggalkan oleh orang tua, baik salah satunya ataupun keduanya, mari kita bagi pangisingang ilmu yang bermanfaat. Sepanjang ilmu itu digunakan oleh muridnya, sekalipun gurunya sudah meninggal dunia, guru akan tetap mendapatkan pahala dari ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Simoto pa Jamalupia nampari ngajari Jamalupi namaca manamate untuk ngajari yai, sepanjang napakin zaman jotu ngajaria dalam hal kebaikan, sepanjang itu juga dia mendapatkan pahala kebaikan selama digunakan ilmu itu. Yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Jadi doanya anak yang soleh ini adalah merupakan amal yang tidak terputus ketika orang sudah meninggal dunia. Jadi nampari anata dari lalu yang ngaji. Dengan banyak mengaji, membaca Al-Quran, ini akan memberikan syafaat di hari kemudian nanti. Dan tentunya nampari anata kontraktor yang ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai kontraktor. Suatu ketika dia menghadap kepada atasannya, kenapa begini bos, menekan dia memari zaman di bos, arah istirahat hari zaman-zamanku. Saat ini kamu manu punak-punakku di bidangku, harap memari. Ini atasannya merasa berat hati untuk melepaskan kontraktornya. Ini sang kontraktor karena selama dia bekerja dengan baik dan termasuk menuai prestasi yang luar biasa. Nakar kalian mari, nak mau ni bos na, apa pun tu pali sebelum kemari, laku sare kosere zaman-zaman rolo sebelum kemari kok. Nak mau ini kontraktor iya balik pokoknya lagu jamangki, pa selama kelima mari, bos na pak majuang ngabola sedre, pemain menuju zaman je boleh saya mau kuncina. Gina na pun itu je, apa ye? Zaman gitu, suruh anak kuliah mari jama. Setelah dikerja, katu orang kalian mari jama, kalian mari kampungna. Ini jama-jamana asalan hajuna. Dia kerja asal-asalan. Ya, penting main, apa yang penting main. Asalnya dari Maliang. Singkat cerita selesai bangunannya, mami baju bola, neran di kuncina mangeri bos anak dia kan di kuncina bola tahu. Sudah selesai rumah. Kung bos na kamami jama-jaman mo sa ring ni mali manu panjamang ni nanda to pung se manggu sara-sarayan ko
jadi tu kuncian tu dahulu tu injo bolaya bulanu usarian ko injo bolaya nampak minasa salah kalian nah usi main kuah bulan nekel sarang bolaya ku pakai bolaya mang jamana. Nah, apa makna di balik kisah ini? Jangan sampai ni kuah lah uki jumurukun nih andi pala tujing mangi apa ternyata tidak lama setelah itu datanglah malaikat maut menjemput kita dan tentunya semua kita akan mengalami itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Jadi sebelum kita menghadap Allah dijemput oleh malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki salat kita sholat dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Kita laksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan berbuat kebaikan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Jangan sampai kita menyesali hari kemudian nanti. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kita. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa mengirimkan doa kepada almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usan Allah ila arwahi Haji Muhammad Aras bin Maloga bin Otto Pak Tuhan warhamhu fil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu واغفر نزله ووسع مرحله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم, ini hambamu almarhum Muhammad Aras bin Maloga telah kembali ke hati. Terimalah almarhum dengan turunan yang paling baik di sisinya. Amin. Luaskanlah kuburnya sejauh mata memandang. Hembuskanlah angin surga ke dalam kuburnya. Jadikanlah dia sebagai tamu surga dan jangan menjadikannya sebagai kubang api neraka. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesabaran dan ketabahan bagi keluarga yang tinggalkannya. Berikanlah keluarga almarhum sebagai asbab untuk menjadi keluarganya semakin bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.